Halo semua, perkenalkan nama saya Winda Ernawati Laia dengan NIM 19021132290 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab Keynesian dan pasca Keynes dengan ahlinya yaitu Paul Samuelson yang akan menjadi tugas sejarah pemikiran ekonomi. Paul Anthony Samuelson lahir di Gary, Indiana, 15 Mei 1915 dan meninggal di Belmont 13 Desember 2009 pada umur 94 tahun. Ia adalah ekonom Amerika Serikat. Samuelson menyelesaikan studinya dalam bidang ekonomi di Universitas Chicago pada usia 16 tahun dan meraih gelar doktor dari Universitas Harvard dalam usia 26 tahun dan pada usia 32 tahun sudah menjabat profesor penuh di MIT. Sejarawan ekonomi Randall E. Parker menyebutnya sebagai bapak ekonomi modern dan The New York Times menganggapnya sebagai ekonom akademis terkemuka di abad ke-20. Ia adalah orang Amerika Serikat pertama yang memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi pada 1970 untuk kerja ilmiah dalam mengembangkan teori ekonomi statis dan dinamis serta berperan aktif dalam meningkatkan tingkat analisis di bidang ilmu ekonomi. Akademi Kerajaan Swedia menyatakan ketika memberikan hadiah pada tahun 1970 bahwa dia telah melakukan lebih banyak daripada ahli ekonomi kontemporer lainnya untuk meningkatkan tingkat analisis ilmiah dalam teori ekonomi. Dia memperoleh hadiah John Bates Clark atau hadiah bagi pakar ekonomi muda di bawah 40 tahun. Ia juga mengembangkan lebih jauh pemikiran-pemikiran Keynes. Dalam hal ini, jasanya sangat besar dalam melakukan kodifikasi pemikiran-pemikiran Keynes. Ia pun melengkapinya dengan pemikiran baru yang lebih luas jangkauannya dengan pendekatan matematika. Buku-buku Samuelson antara lain Foundations of Economic Analysis pada tahun 1947 dan Economics pada tahun 1948 yang secara besar-besaran menambah penggunaan matematika dalam ekonomi. Kedua buku tersebut sangat laris, dibaca oleh mahasiswa ekonomi hampir di seluruh belahan dunia. Konon, karya-karyanya tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa ia memenangkan hadiah Nobel tahun 1970. Selain kontribusinya menyusun beberapa teori ekonomi baru beserta aplikasinya. Samuelson adalah orang Amerika pertama yang menerima hadiah yang sangat dihormati para ekonom tersebut. Dalam Economics, Samuelson secara gamblang memperlihatkan bagaimana perdagangan luar negeri dimasukkan dalam kerangka umum teori ekonomi makro. Atas jasa Samuelson, banyak negara yang lebih terdorong untuk lebih membuka pasarnya terhadap perekonomian internasional, termasuk Indonesia, yang oleh beberapa kalangan justru dinilai terlalu terbuka untuk suatu negara yang sedang berkembang. Di bawah pengaruh Samuelson, kerangka dasar pemikiran Keynes disempurnakan sampai pada tingkat yang lebih maju dan dalam lingkup pembahasan yang lebih luas. Ada dua hal yang berjasa dari ulasan Samuelson. Pertama, diperlihatkannya tentang hubungan timbal balik antara faktor multiplier dan asas akselerator yang berimplikasi bahwa multiplier dan akselerator saling memperkuat perannya dalam jalannya perekonomian secara agregat. Permintaan efektif dari masyarakat dipengaruhi oleh investasi langsung atau autonomous investment yang selanjutnya melalui faktor multiplier menyebabkan
tambahan pendapatan dengan berlipat. Permintaan efektif pun dapat diberi stimulan yang berawal dari pengeluaran konsumen yang selanjutnya melalui asas akselerator secara tidak langsung menyebabkan bertambahnya investasi atau induced investment. Yang kedua adalah mengenai lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional. Samuelson memperjelas hubungan antara kebijakan fiskal dengan keseimbangan dalam lalu lintas pembayaran internasional. Hal ini memperlihatkan peranan foreign trade multiplier atau dampak multiplier yang berasal dari perdagangan luar negeri dan berbagai kemungkinan penyimpangan dari keseimbangan internasional. Di sini dapat dilihat adanya integrasi mengenai segi equilibrium internasional ke dalam kerangka umum teori ekonomi makro. Sebetulnya, orang pertama yang mengamati adanya proses paling mendukung antara multiplier dengan akselerator dalam memacu pendapatan nasional adalah mantan dosen Samuelson, yaitu A. Hansen. Karena kesibukannya, Hansen menugaskan Samuelson untuk meneliti interaksi ini lebih lanjut. Dalam laporan singkatnya, Samuelson memperlihatkan bahwa pengaruh investasi terhadap pendapatan nasional ditentukan oleh kecenderungan mengkonsumsi atau marginal propensity to consume dan besaran koefisien akselerator. Hal ini mungkin sesuatu yang enteng bagi mahasiswa ekonomi pada zaman sekarang. Akan tetapi, pada tahun 40-an, hal ini merupakan sesuatu yang baru. Hasil temuan Samuelson tersebut telah memberikan masukan tentang beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi ekonomi yang merupakan jantung analisis teoritis pada periode pasca Keynesian. Demikianlah video penjelasan dari saya mengenai mazhab neo-Keynesian dan pasca Keynes. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon saran dan kritik yang membangun. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.